Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Karena waktunya sempit, jadi saya akan presentasi agak cepat ini ya. Baik, jadi Gunung Padang itu memang ada di daerah wilayah Patahan, situ ada Patahan Cimandiri gitu ya. Kita close up, itu situs Gunung Padang. Memang dekat sekali dengan zona sesar Cimandiri ini. Itu terlihat di morfologinya memang agak aneh itu ya, seperti ada bisul gitu, tumor Gunung Padang itu. Di depannya Gunung Karuhun. Lebih dekat lagi, itu terlihat situsnya di atas. Kemudian ada tempat parkir, dari parkir ke situs sekitar 100 meter itu. Ini ada ini data dari IFSAR ini ya, data digital map 5 meter spacing. Nah, itu sesar Cimandirinya. Ini kalau dilihat dari utara, ini Gunung Batu, kita lihat, itu yang namanya situs. Jadi itu situs yang kita kenal sekarang, yang dianggap situs. Yang badan itu tidak. Jadi dari penelitian Arkenas terdahulu, di situs hanya yang di puncaknya saja, kemudian belum ada umur absolut situsnya, perkiraan 1500 sampai 2500, saya tidak tahu dari mana perkiraannya, mungkin dibandingkan dengan situs megalitik yang lain. Terus belum ada data permukaan. Nah, ini kenampakan di situs Gunung Padang, melihat ke utara dari teras 2, kemudian ini ke arah selatan. Di situ ada kabel-kabel geolistrik yang saya tebar waktu itu. Penelitian di Gunung Padang sudah cukup lama juga, itu sudah kami lakukan sejak Oktober 2011, sudah ada beberapa kali survei geolistrik, kemudian ada beberapa tahap georadar. Pemboran sudah dilakukan sejak Januari 2012. Dari Pak Ali Akbar ini, jadi dari penelitian beliau ini, intinya bahwa undak-undak itu, teras-teras batu itu ada sampai ke bukit, tidak hanya di situs atasnya saja. Ini beberapa shoot up dari teras-teras yang terlihat di badan bukit yang sekarang masih belum dianggap situs itu. Kemudian Pak Pon Derajat Nika yang bahkan sudah meneliti lebih dulu daripada kami, dia melihat beranggapan bahwa struktur batu-batu yang disusun di Gunung Padang, yang di luarnya nih apa ya, itu mirip katanya dengan Machu Picchu yang lebih muda ya. Yang kalau kita perhatikan lebih teliti di sini di Gunung Padang itu, di antara tumpukan batuan itu di dinding ini terlihat ada satu batuan yang rapih, seperti dinding. Nah, itu kita menganggap itu bukan satu umur dengan yang menhir itu, Pak. Itu yang lepasnya lebih tua. Tapi di gambar sini, ini kelihatannya tidak ada perbedaan umur karena dia kontak langsung gitu ya. Kalau di geologi ini namanya hiatus, ada beda umur tapi kontak langsung gitu. Tapi kalau kita lihat ada galian di mukanya yang pernah dilakukan oleh Balar tahun 2005, ini kelihatan bahwa batu-batu rapih tadi yang kita lihat di dinding, ini ada di bawah tanah sekitar setengah 1 meter di bawah tanah. Jadi ada lapisan tanah dulu yang memisahkan, kemudian ada batu menhir yang di atasnya yang kita kenal, yang dilihat. Jadi yang di bawahnya tidak terlihat. Waktu itu sudah ketemu juga oleh Balar, oleh Arkenas, tapi masih dianggap sebagai batuan alamiahnya, sumbernya justru. Jadi dianggap sumbernya itu dari sini. Dan material diantaranya disebutnya sebagai kerak lempung alamiah. Padahal menurut kami bukan gitu ya. Jadi batu-batu andesit, kolom andesit ini di alam tidak pernah itu ada selingan lempung alamiah itu. Ini sudah kita lihat, ini bukan pelapukan karena batas kotaknya jelas dan ada berbagai ini ya. Dan yang paling jelas kita tahu bahwa struktur di bawah Gunung Padang itu dia itu lapisannya sejajar. Kalau alamiah lapisan sejajar, maka kolomnya itu harusnya vertikal bukan horizontal. Nah, ini yang di galiannya Pak Ali Akbar di lereng utara, di lereng timur begitu, ketemu lagi yang lapisan yang tadi itu terlihat di bawahnya itu. Jadi ada satu lapisan susunan batu kolom yang sangat rapih dan kelihatannya dibungkus oleh material seperti semen itu dan sudah ditimbun oleh tanah bongkah andesit ini begitu ya. Itu sama dengan yang kita dapatkan di tadi di atas. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini kelihatan ada kolom yang pecah-pecah begitu yang kemudian sudah disusun lagi, itu kelihatan sekali, itu bukan alamiah itu. Jadi sudah pecah,
disusun lagi. Itu juga membuat kita tercekat juga ya. Demikian takzimnya orang dulu gitu ya. Ada pecah pun dia disusun lagi gitu ya, disambungkan lagi. Dan semen-semen ini dari bornya Pak Andang itu ternyata sampai 15 meter masih ada itu ya. Jadi ada kolom andesit, kemudian ada semen-semen. Ini jelas bukan pelapukan. Jadi yang kolom andesit yang alamiah harusnya demikian. Jadi dia selalu tegak lurus ke bidang pendinginan atau bidang lapisan. Sedangkan di Gunung Padang, kolom-kolomnya itu sejajar dengan pelapisan. Jelas itu. Jadi saya menyempatkan juga waktu ke Inggris, main-main ke Giant Causeway ini untuk melihat sendiri bagaimana batuan kolom andesit yang alamiah, ini arah lapisannya gitu. Jadi kalau orang mau menganggap Gunung Padang alamiah, maka orangnya harus miring seperti ini, Pak. Harus miring, baru bisa alamiah. Nah, kita juga membuat geolistrik di sini, ada yang melintas ke barat timur, kemudian utara selatan. Pada geolistrik ini jelas terlihat bahwa si lapisannya itu kan terlihat, itu kan ada penampang test pitnya itu ya, galiannya, dan lapisannya itu horizontal. Dan di bawahnya masih ada. Nah, jadi yang disebut bangunan layer 1 itu adalah situs yang kita lihat di atas gitu ya. Nah, yang merahnya itu bangunan layer 2, itu yang tidak terlihat, tertimbun sudah setengah sampai 2 meter begitu. Jadi kalau ingin tahu itu sebetulnya dikerok sedikit aja sudah kelihatan itu yang merahnya itu ya. Nah, ini tingginya itu paling tidak yang bangunan utamanya itu 20-30 meter, jadi kira-kira setinggi Borobudur begitu ya kalau yang bangunan utamanya itu. Nah, ini yang utara selatannya, itu yang test pitnya yang di samping itu, kita lihat jelas itu ada lantai dengan dinding gitu ya, lantai dengan dinding itu. Kalau kita zoom di situ, kita lihat lebih jelas lagi fitur bangunannya. Kita lihat di sini itu yang layer 1 itu yang di atasnya itu situs yang kita kenal gitu. Nah, yang di bawahnya itu yang susunan batu kolom yang di semen itu. Jadi sepertinya tidak jauh dari tanah. Gitu. Malah kita bisa di bawahnya masih ada lagi layar 3-4. Satu-satu saja ya Pak ya. Jadi kalau dalam istilahnya itu yang di bawah itu masih data geologi, tapi yang sudah digali oleh Pak Ali Akbar sehingga terlihat itu yang sudah menjadi data arkeologinya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini itu terlihat juga malah bangunan yang di bawahnya itu sudah roboh atau longsor begitu ya. Perhatikan itu yang merahnya itu kan kalau yang di sebelahnya horizontal, yang di sebelahnya lagi agak miring begitu. Bahkan kelihatan ada dinding yang roboh, ada dinding yang bengkok juga. Gitu. Nah, berikut ini kita lihat yang lebih besarnya lagi dari georadar. Georadar itu bawa permukaan dengan refleksi dan refraksi dari gelombang elektromagnetik di sini, sehingga kita bisa melihat strukturnya. Ada berbagai antena yang kita gunakan, berbagai frekuensi dengan ketelitian yang berbeda, gitu ya, resolusi dan penetrasinya. Kita sudah melakukan georadar cukup intensif juga, lintasan-lintasan yang kita lakukan. Bahkan ada yang di bukit yang lain juga ada, yang di samping-samping. Kemudian geolistrik, ini alatnya. Kira-kira prinsipnya geolistrik ini diterbar elektrodanya, kemudian resolusi dengan kedalaman itu tergantung dari elektroda spacingnya begitu ya. Jadi intinya geolistrik ini dari data yang ada kita modelkan. Jadi biasanya model yang bagus itu kalau inverse modelnya sudah sama dengan data begitu ya. Rata-rata yang kita pakai itu yang sudah 10%, 5%-an ininya kesalahan. Nah, geolistrik pun sudah banyak, ini sudah kita grade begitu seluruh bukit. Kemudian juga sudah ada real 3D survey-nya di atas. Jadi ada cukup banyak yang seluruh bukitnya begitu, ada 18 yang barat timur, ada yang 7 yang beberapa aja yang akan saya perlihatkan dalam penampang ini, itu yang di panah gitu ya. Ini yang utara selatan, kita lihat bahwa Gunung Padang ini di bawahnya dibangun oleh ada satu lapisan merah itu, resistivity tinggi, itu dari pemboran itu adalah satu lava itu, satu lava. Andesit yang di bawahnya, yang di atasnya itu adalah susunan batu-batu kolom andesit yang sudah disusun ulang. Ada satu very high resistance body itu ya, jadi kalau kita naikkan legendanya, terlihat bahwa yang di tengah itu
resistivitasnya sampai 100.000 ohmmeter, jadi tidak menghantar listrik gitu ya. Kemungkinannya ada dua, sangat-sangat solid atau void, hamba udara. Kalau melihat posisinya ya lebih ke arah void. Ini yang lebih besarnya begitu ya, sama memperlihatkan struktur di bawahnya yang merah itu yang lapisan lava andesit itu. Ini kalau orang Sunda bilang ini bentuknya mirip kujang ini, mirip kujang ya. Itu yang di dekat tempat parkir itu ada mata air itu, jadi kita perkirakan mata air itu sebetulnya bocoran dari yang itu, yang sebelahnya itu kelihatan seperti ada tandon air. Jadi yang biru itu tuh yang biru itu biasanya lapisan yang jenuh air gitu. Itu satu artesis. Itu sangat menarik Pak. Kalau lapisan biru ini terus ke arah Gunung Karuhun gitu, sehingga dia ada head, ada pressure, itu kalau dibor dari atas itu airnya akan mancur ke atas itu, artesis. Jadi kelihatan bentuknya cukup aneh ya Pak ya, struktur di bawahnya, dan ini modelnya cukup bagus ini. Kesalahannya hanya 7%. Nah ini dilihat dari barat timur, seperti ini, lebih aneh. Jadi di tengahnya seperti ada lubang, tapi bukan void, karena dia resistifnya rendah. Jadi artinya kalau ada void pun dia sudah diisi oleh tanah atau air begitu. Alamiah pun bisa, karena di lava yang panas itu kan di luarnya sudah membeku, tapi di tengahnya masih panas, itu bisa membuat lubang gitu. Sekarang masalahnya apakah lubang itu masih alamiah atau sudah direkayasa juga gitu. Nah ini satu penampang yang memperlihatkan yang sangat menarik. Saya cepat saja, jangan bisa ada waktu untuk menerangkan, tapi lapisan hijauan di atasnya itu terlihat jelas membungkus yang merah begitu ya, dan tiba-tiba hilang di barat timurnya. Itu artinya bukan alamiah, nggak ada yang tiba-tiba hilang gitu, dan struktur lipatan di sini tidak mungkin ini, tidak mungkin. Jadi kalau lapisan yang hijau ini, yang tebalnya 10 meter itu pasti tidak alamiah. Dan yang detailnya yang tadi saya perlihatkan. Jadi si intrusinya sudah kita temukan juga, jadi memang itu satu intrusi lava di Gunung Padang ini, dan lavanya mengalir ke utara. Kemudian ini dari georadar begitu ya. Yang menariknya, yang batu kolom bersemen itu dia masih ada di atas, yang ada di situ yang di 5 meter itu ada satu garis yang hitam itu adalah lapisan pasir kerikil itu, diskontinuitas yang tinggi. Jadi aneh itu Pak. Jadi ini sudah kita bandingkan juga antara georadar dengan geolistrik begitu ya, dan ada persesuaian yang bagus di sini. Ini lintasan dari utara ke selatan. Itu jadi yang disebut sebagai layer pertama yang kita lihat di permukaan, kemudian layer kedua yang peradaban yang lebih tuanya, kemudian masih ada ke bawahnya Pak. Yang itu yang harus kita teliti terus. Ada yang dua yang sudah dibor, ada bor 1 di situ, kemudian bor 2 di situ di dekat Trans 5. Ini menariknya itu ada cover di bawahnya. Jadi menariknya kalau kita lihat itu yang lubang bornya terlihat di situ, yang merah itu resistivitinya sangat tinggi, 50.000. Tapi di sebelahnya kan ada yang merah juga ya. Itu bukan lubang bor itu. Nah sebelahnya itu bukan lubang bor. Jadi akan sebenarnya cukup banyak yang menarik, mungkin nanti ada. Ya jadi ini semuanya adalah usianya, jadi sudah ada semua di sini. Di buku belum ada Pak, jadi belum ada. Jadi memperlihatkan bahwa bangunan Gunung Padang ini sangat tua, yang di bawahnya lebih dari 8.000 sebelum Masehi. Ini yang 3D-nya juga sudah ada, memperlihatkan ruang-ruang di bawah. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.